Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Langsung saja surat Al-A'raf ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma waqa'a, dan ketika terjadi. Waqa'a itu makna aslinya terjatuh, tapi maksudnya terjadi. Alaihim, atas mereka Fir'aun, ali Fir'aun, apa ar-rijsu, siksaan. Jadi siksaan berupa banjir, berupa belalang, kutu, kodok, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Qalu, maka berkata mereka, ya Musa, he Musa, ud'u, semoga berdoa engkau, lana, untuk kami, Rabbaka, pada Tuhan engkau. Bima, dengan apa-apa, ahida, yang berjanji, sapa Tuhan, sapa Allah, indaka, di sisi engkau, Musa. Jadi bima ahida indaka itu Allah kan berjanji kalau kami mau beriman, siksanya akan dihilangkan. Ya, Allah kan sudah berjanji di sisi kamu, Musa, bahwa kalau kami beriman, siksanya mau dihilangkan. Dan ketika siksaan itu terjadi menimpa mereka, maka mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, semoga engkau mau berdoa untuk kami kepada Tuhanmu dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah di sisimu, yaitu seandainya kami beriman, siksanya akan dihilangkan. Ya sudah, kami beriman. Nah, sekarang tolong doakan kepada Tuhanmu untuk menghilangkan siksaan ini. Lain kasafta, niscaya seandainya menghilangkan engkau Musa, ana, dari kami, arijza, pada siksaan. Jawabnya lanu minanna, niscaya beriman sungguh kami, laka, pada kamu Musa. Yang kedua, walanur silanna, dan niscaya
melepaskan sungguh kami, maka bersama kamu Musa Bani Israil pada Bani Israel. Nah, niscaya seandainya engkau mampu menghilangkan dari kami siksaan tersebut, ya, engkau mampu menghilangkan dari kami siksaan tersebut, niscaya sungguh kami akan beriman kepadamu. Itu yang pertama. Jadi kami akan beriman sungguh kepadamu. Yang kedua, niscaya kami akan melepaskan bersamamu Bani Israil. Karena di Mesir itu Bani Israil itu ditindas sama keluarganya Fir'aun itu, ditindas habis-habisan, disuruh kerja paksa, disuruh kerja yang berat-berat itu. Nah, nanti kalau kamu mampu menghilangkan siksaan ini, nanti Bani Israil kami lepaskan bersamamu, tidak kami jajah lagi, tidak kami cengkram lagi. Itu janjinya Fir'aun dan kroni-kroninya seperti itu, ya. Falamma kasafna, maka ketika menghilangkan kami Allah, sebab doanya Musa, jadi bidu'ai Musa, anhum dari mereka, arijeksa pada siksaan, ila ajalin pada suatu tempo. Tahu tempo apa? Waktu. Nah, tempo itu waktu. Hum yang utawi mereka, iku balihuhu, orang-orang yang sampai hu pada waktu, orang-orang yang sampai hu pada waktu. Idza ketika itu, ketika siksanya sudah hilang, hum utawi mereka, iku yan kusun, ingkar janji mereka. Jadi yang kusun itu ingkar janji mereka. Jadi yang kuduna ahdahum, jadi merusak janji mereka, wa yusirruna ala kufrihim, terus mereka balik meneruskan kekafirannya lagi. Nah, gitu. Nah, maka ketika kami menghilangkan dari mereka siksaan yang ada itu sebab doanya Nabi Musa, sampai pada suatu waktu atau tempo yang mana mereka melewati waktu tersebut atau menjumpai waktu tersebut. Ketika itu mereka merusak janji atau ingkar janji. Jadi setelah siksanya dihilangkan betul sebab doanya Nabi Musa, terus mereka juga mengalami hilangnya siksaan itu, ya, mereka bisa menanam lagi, bisa makan lagi, bisa hidup tentram lagi. Lah ternyata mereka ingkar janji, jadi mereka ngomong kepada Nabi Musa kalau mereka mau beriman itu sebenarnya bukan karena pengen beriman,
tapi karena sudah tidak tahan menderita. Seperti orang yang sakit, sakitnya itu parah itu. Terus doa pada Allah, ya Allah sembuhkanlah sakit saya, ya berikan kesembuhan kepada saya. Ya, berikan kesembuhan kepada saya. Nanti kalau saya diberi kesembuhan sehat, nanti saya rajin mengaji, rajin ibadah. Nanti saya akan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ternyata setelah diberi kesembuhan betul, gimana? Nakal lagi. Ya, nakal lagi, brutal lagi. Lah, dia berdoa seperti itu, janji seperti itu memang bukan karena pengen jadi orang baik, tapi karena dia sudah tidak tahan menanggung penderitaan sakit. Seperti orang miskin itu tidak punya uang, ya kan, makannya sehari berapa? Kadang tidak makan, 3 hari sekali misalnya makan. Ya Allah, berilah saya kekayaan, berilah saya uang yang banyak. Nanti kalau diberi uang yang banyak, saya akan bersedekah, ya kan, akan berbagi ke fakir miskin, ngono kuwi. Setelah kaya betul, yang enggak digunakan untuk ibadah, karena dia berdoa itu niatnya bukan untuk sedekah, tapi hanya karena dia sudah tidak tahan menderita jadi orang miskin. Termasuk ahli neraka yang disiksa di dalam neraka, itu berdoa pada Allah untuk bisa kembali ke dunia. Nanti kalau kami dikembalikan lagi ke dunia, janji deh kami mau beriman, jadi orang yang sholih. Umpama dikembalikan betul ke dunia, apa mereka beriman? Enggak. Karena landasan mereka berjanji itu bukan untuk jadi orang beriman, ya, tapi karena sudah tidak tahan karena penderitaan. Hati-hati nek ndonga ya, hati-hati ya, hati-hati. Jadi niat awal itu ditata, ya, niat awal itu ditata. Kalau niatnya sudah tidak benar, berdoa yang jenis seperti itu umpama dikabulkan, pasti nanti orangnya ingkar janji. Dan setelah ingkar janji itu sudah, Allah akan menaruh kemunafikan di dalam hatinya. Loh, apa ndak boleh orang sakit doa minta sehat, orang miskin minta kaya? Boleh, tapi harus dilandasi hati yang baik. Karena memang punya niat baik juga, bukan karena sekedar hanya karena tidak tahan karena penderitaan. Ya. Tabiatnya orang kafir di dunia sampai di akhirat itu seperti ini. Ya. Kemelinti ngono, melinti. Bareng disiksa karo Gusti Allah, kaing-kaing kaya asu disawat ngono ya. Ya kan? Janji-janji nanti akan bertobat jadi orang baik. Setelah dikabulkan betul, ya sudah lupa. Karena memang sejak awal memang tabiatnya jelek. Fantakomna, maka menyiksa kami Allah.
menyiksa kami Allah minhum dari mereka Faraqnahum maka menenggelamkan kami Allah pada mereka fil yami di lautan, ya, di lautan. Ya, maka kami seksa dari mereka, maka kami tenggelamkan mereka di lautan. Ya. Bi annahum sebab sesungguhnya mereka iku kadzabu mendustakan mereka bi ayatina terhadap ayat-ayat kami Allah. Yang kedua wakanu dan ada mereka anha dari ayat iku ghafilin orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Lalai itu ya tidak memperhatikan, tidak mau mempelajari, tidak mau angen-angen, nah itu disebut lalai. Jadi maka kami seksa dari mereka, maka kami tenggelamkan mereka di lautan sebab sungguh mereka mendustakan ayat-ayat kami Allah. Mendustakan itu tidak percaya. Jadi ayat Allah yang benar itu dianggap bohong. Itu namanya kadzabu bi ayatina. Yang kedua, mereka dari ayat itu adalah orang-orang yang lalai, tidak memperhatikan. Kadang mereka ya dengar, ya lihat, tapi dianggap angin lalu gitu aja lah, dianggap angin lalu. Itu dua hal yang menyebabkan seseorang kena siksa itu. Nah termasuk wakanu anha ghafilin ini gini loh ya, keluarga Fir'aun itu kan Nabi Musa diutus pada mereka kan nggak bawa kitab apa-apa, nggak bawa kitab Taurat belum diturunkan. Jadi setelah Fir'aun meninggal mati lah baru nanti Taurat diturunkan. Ayat di sini itu bukan melulu yang berasal dari kitab suci, itu bukan. Termasuk ayat-ayat di alam semesta ini kita harus punya perhatian. Ya. Misalnya ada hujan lebat. Kita oleh Allah diberi rumah, ya, sehingga tidak kehujanan. Lah itu hati kita harus dibuka, terus ada rasa syukurnya. Alhamdulillah, aku ora panas. Di luar panas, kita ada di ruangan ber-AC, adem. Itu jangan dianggap angin lalu itu enggak. Itu kenikmatan. Ya, buka puasa walaupun cuma air putih sama nasi beberapa sendok, ya kan? Beberapa sendok ini maksudnya sak piring, ya kan? Disyukuri, diberi
Atan, iki umpama aku ning rumah sakit diopnam ngono apa doyan mangan kira-kira. Seperti itu. Ya. Jadi segala yang ada di alam semesta ini sebenarnya adalah ayat-ayatnya Allah dan kita tidak boleh lalai dari itu. Ya. Dan nikmatnya Allah terlalu banyak sampai tidak bisa kita hitung. Wa aurasna dan memberikan warisan kami Allah. Al qauma pada kaum di sini Bani Israel. Al qauma pada kaum yaitu aladina orang-orang yustad'afuna yang dilemahkan mereka. Dilemahkan mereka itu diperbudak maksudnya. Diperbudak. Ya, diperlakukan tidak manusiawi oleh Fir'aun. Ya. Masa rikol ardi pada beberapa timurnya bumi. Wa magharibaha dan beberapa baratnya bumi. Alati yang barokna memberi barokah kami, memberi barokah kami fiha di dalam bumi. Bumi di sini adalah bumi bumi Sam. Jadi diberi barokah bil khairat wa kasrati samarat. Jadi banyak kebaikannya, banyak buah-buahannya. Wahia Asam, itu adalah negeri Sam. Jadi begini, Musa dan Bani Israel meninggalkan Mesir, nyebrang laut, itu memang tujuannya mau ke negeri Sam itu, hijrah. Jadi hijrahnya para nabi sebelum Nabi Muhammad dari manapun itu ke negeri Sam. Negeri Sam sing saiki perang itu. Loh ya, hijrahnya para nabi itu semuanya di situ. Nabi Muhammad saja ini yang hijrahnya ke Madinah. Ya. Dan kami memberikan warisan kepada suatu kaum yaitu Bani Israel yang mana selama ini mereka dilemahkan, artinya diperbudak di Mesir oleh Fir'aun. Ya, kami wariskan beberapa timurnya bumi dan beberapa baratnya bumi, yang mana kami beri barokah di dalamnya. Nah, di sini adalah bumi Sam. Bumi Sam itu tengah-tengahnya bumi ya di situ itu. Ya, tengah-tengahnya bumi ya di situ. Karena memang mereka diajak hijrah oleh Nabi Musa, ya, oleh Nabi Musa nyebrangi laut
sehingga Fir'aun ditenggelamkan. Lah setelah dari laut itu, singkat cerita, ini singkat cerita loh ya, walaupun setelah nyebrang laut itu perjalanan itu masih 40 tahun lagi. Karena memang kebingungan di jalan. Tapi kan sampai tujuan gitu loh. Intinya kan sampai tujuannya itu. Jadi mereka nyebrang laut, Fir'aun menyusul ditenggelamkan. Nah setelah nyebrang laut itu mereka menuju bumi Sam, bumi yang dibarokai. Nah, sementara orang-orang yang tidak bisa hijrah bersama Nabi Musa, berarti ikut nyebrang laut enggak itu? Enggak. Lah mereka tetap ada di Mesir dan mereka merdeka. Karena Fir'aunnya sudah mati. Bener kan? Ya. Yang ikut hijrah bersama Nabi Musa, mereka akan tinggal di negeri Sam. Yang tidak bisa ikut hijrah karena suatu hal, mereka tetap tinggal di Mesir. Udah jadi penguasa di situ. Fir'aunnya sudah mati. Watamat dan sempurna. Apa kalimat Rabbika? Kalimat Tuhanmu Muhammad Watamat dan sempurna apa kalimat Rabbika? Kalimat Tuhanmu Muhammad Al-Husna yang baik ya, Al-Husna yang baik. Ala Bani Israel, atas Bani Israel. Bima sabaru, sebab apa-apa yang sabar mereka. Sebab oleh sabar sapa wong akeh. Dan sempurnalah kalimat Tuhanmu yang bagus atas Bani Israel karena kesabaran mereka. Kalimatnya Allah ini itu ada di surat Al-Qasas ayat 5 ya, surat Qasas ayat 5. Jadi wanuri itu annamunna alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Jadi kalimatnya Allah itu berbunyi ya, kami menghendaki untuk memberi anugerah kepada Bani Israel yang selama ini dilemahkan di bumi Mesir ya. Dan kami menghendaki mereka akan jadi panutan ya, akan jadi panutan di dalam kebaikan, dan kami menghendaki untuk menjadikan mereka pewaris bumi ya, pewaris bumi. Itu dijelaskan di surat Qasas ayat 5. Lah pada saat ini jadi kalimatnya Allah itu terbukti gitu loh ya, terbukti. Dulu dulu ya hanya kalimat dari Allah saja, belum
Poso iki apa? Belum terwujud. Belum terwujud. Lah sekarang sudah terwujud gitu. Realisasi. Realisasi. Ya. Wadamarna dan merusak kami. Merusak kami. Ma pada apa-apa yasna'u yang berbuat karena yang ada iku yasna'u berbuat sapa Fir'aunu Fir'aun wa qaumahu dan kaumnya Fir'aun. Wama dan apa-apa kanu yang ada mereka Fir'aun dan kaumnya iku ya'risun membuat bangunan tinggi mereka, membuat bangunan tinggi mereka. Jadi ya'risun itu yarfa'una minal bunyan, jadi membuat bangunan yang tinggi. Dan kami rusak apa-apa yang selama ini diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya untuk menjadikan Mesir itu makmur. Itu kami hancurkan semua. Dan juga kami merusak bangunan-bangunan tinggi yang dibangun oleh Fir'aun dan kaumnya. Itu. Jadi selama ini kan mereka berupaya sebagai pemerintah di Mesir untuk menjadikan Mesir itu negara yang makmur. Terus berupaya membuat bangunan-bangunan yang megah di Mesir itu. Nah, segala upaya mereka ya sudah hancur lebur sudah. Karena pembuatnya ya hancur, mati. Ya. Gedung-gedung yang tinggi, rumah-rumah yang megah, gedung-gedung pemerintahan kosong. Karena orangnya mati. Terus ya boleh dinggoni kere-kere minggat ngono kuwi wis. Gedung kosong ora enek penghuninya, tidak bertuan. Ya sapa gelem manggon ya manggon ning kono, ya kan? Ya kan? Orang yang membuat ya, yang menginginkan Mesir itu makmur sejahtera mati, terus mau apa? Ya. Terus awal mula wong wedok sugih gelem rabi karo wong lanang melarat iki ya ning Mesir kuwi. Ya kan? Fir'aun dan pasukannya kan orang-orang kaya. Semuanya tenggelam di laut. Lah sing ning omah karek bojo-bojone rondo-rondone iku. Terus ora ndek bojo, terus rabi karo sapa? Ya rabi karo Bani Israil sing melarat-melarat iku. Yang melarat-melarat. Iya. Gitu. Ya begitulah dunia. Kalau bukan kita yang meninggalkan dunia, berarti dunianya yang meninggalkan kita. Wis ngono kuwi. Judule urip ning donya kuwi mek ngono tok. Wajah wasna dan melewatkan kami Allah Bani Israel pada Bani Israel ini dalam
perjalanan setelah nyebrang laut itu menuju negeri Syam. Al-Bahra pada laut ini ada yang menjelaskan Laut Kulzum namanya. Laut Kulzum. Fa'atau maka datang mereka ala kaumin atas suatu kaum. Yakufuna yang menetapi mereka. Menetapi itu artinya menyembah, ya, menyembah. Ala asnamin atas beberapa berhala. Lahum bagi mereka kaum. Dan kami melewatkan Bani Israel di suatu laut, yaitu Laut Kulzum. Lah di pinggir laut itu ada suatu kaum yang menyembah beberapa berhala. Ya, ada suatu kaum di suatu perkampungan gitu. Kaum itu nyembah berhala. Terus rombongannya Musa dan Bani Israel lewat di perkampungan tersebut. Nah, mereka melihat penduduk perkampungan itu nyembah berhala. Enak ya, Tuhannya kelihatan. Lah Tuhan kita tidak terlihat. Kan gitu kan? Enak tuh penduduk kampung itu, perkampungan itu. Tuhannya kelihatan. Ini dewa laut, dewa bumi, dewa apa meneh? Dewa mabuk, dewa langit, dewa angin. Nah, ini kan diwujudkan berhala itu. Lah, Bani Israel habis diselamatkan dari Fir'aun itu punya pikiran jelek seperti itu. Enak ya warga perkampungan ini, Tuhannya kelihatan. Ya, bisa dilihat, bisa diraba, disentuh. Gitu. Mbuh iku krana mbuh bodhone mbuh piye. Itu. Lah, Tuhannya Musa ini kan enggak kelihatan. Ya. Rukuk sujud iki ya jengkang-jengking sing disembah sapa ora ketok. Ngono kan. Lah ini kan penduduk kampung ini kan enak ya, jelas ini yang disembah siapa gitu. Gitu. Qalu berkata mereka, ya Musa, wahai Musa, ij'al semoga menjadikan engkau lana untuk kami ilahan pada suatu sesembahan. Ya, suatu sesembahan yang bisa kami sembah, ya. Kama sebagaimana lahum iku bagi mereka alihatun utawi beberapa sesembahan. Nah, terus mereka terang-terangan minta kepada Nabi Musa gitu. Mereka berkata pada Nabi Musa, wahai Musa, mbok kami dibuatkan satu sesembahan saja yang bisa kami sembah. Sebagaimana mereka itu punya banyak sesembahan. Mereka punya banyak, enggak apa-apalah, kita satu saja. Kita satu saja.
Mereka punya banyak sesembahan, tidak apa-apa, kami minta satu saja. Ya. Model-model berhala seperti ini yang nanti kami sembah. Gitu. Jadi nggak mikir kalau baru saja mereka itu diselamatkan oleh Allah dari cengkaman Fir'aun itu, nggak mikir. Jadi ini sudah mulai melakukan pengkhianatan lagi, ya kan? Itu. Qala berkata sapa Musa. Jadi Nabi Musa iki ya kudu sabar. Ngeramut wong-wong goblok iki ya kudu sabar. Tenang, sabar. Inakum sesungguhnya kalian iku kaum taj'alun yang bodoh kalian. Bodoh kalian. Wis pancen piye? Goblokmu nemen wis. Pol goblokmu. Ya, wong dikasih nikmat begitu luar biasa yang ngasih Allah mau kalian sekutukan dengan apa? Suatu berhala seperti berhalanya orang-orang itu. Jadi para nabi itu ya betul-betul sabar ngurusi wong goblok-goblok ngene iki. Ya digoblok-goblokno temen karo Nabi Musa. Innakum qaumun taj'alun. Wah niku ancen goblok. Blok ngono. Ya. Goblok. Inna haula sesungguhnya demikian itu mereka. Mereka kaum ya. Iku mutabbarun rusak atau bermakna rugi juga bisa. Sungguh mereka kaum itu ya yang kamu puji-puji, yang kamu idam-idamkan itu karena mereka punya berhala macam-macam, itu kaum yang rusak, kaum yang rugi. Ya. Jadi mereka rugi karena ya itu tadi sesembahannya ya batal, agamanya salah. Nah, kamu malah pengen niru-niru mereka, gimana? Diamuk itu ya kadang ya jenenge Bani Israil. Wis salah engko nek ngaji Quran gobloke Bani Israil kewetok kabeh. Lah kowe aja melu-melu ngono. Ngono. Inna haula sesungguhnya demikian itu mereka kaum iku mutabarun rusak atau rugi apa ma apa-apa hum yang utawi mereka kaum iku fihi di dalam ma wa batilun dan batal ma apa-apa kanu yang ada mereka iku yak malun berbuat mereka. Jadi demikian itu
kaum yang kalian agung-agungkan itu rusak, rugi. Apa yang mereka ada di dalamnya itu. Artinya agamanya ya salah, sesembahannya ya ndak ada gunanya. Yang kedua, batal semua apa yang mereka kerjakan. Mereka mau berbuat baik model apa saja, itu oleh Allah tidak diberi pahala. Tuh, wabatilun makanu yakmalun. Jadi mereka mau berbuat baik apa saja, itu oleh Allah tidak diberi pahala. Nah, kowe kok pengen dadi wong koyo ngono. Tolong. Kala berkata sapa Musa, "Aghairallah, apakah pada selain Allah? Apakah pada selain Allah? Abghikum, mencarikan aku, kum, untuk kalian, ilahan pada sesembahan, ya enggak mungkin. Wahwa dan utawi Allah iku faddalakum, telah memberi keutamaan sapa Allah kum pada kalian, alal alamin, mengalahkan seluruh alam pada zamannya. Apakah pada selain Allah aku mencarikan sesembahan untuk kalian? Ya enggak. Wong sementara Allah itu sudah memberikan keutamaan pada kalian, mengalahkan seluruh alam. Ya karepmu ora tak turuti gitu loh. Keinginan kalian ndak mungkin aku turuti. Nek tak turuti lah aku ya goblok pisan kaya kon kan ngono kan. Tuh. Wong di satu sisi Allah itu sudah memberikan keutamaan pada kalian, mengalahkan seluruh alam, lah kok di satu sisi kalian mau nyembah selain Allah. Pikirane nang ndi? Jadi perjalanan dari nyebrang laut sampai negeri Sam itu banyak kisah di situ. Banyak kisah kebodohan Bani Israel maksudnya. Ya. Kebodohan Bani Israel. Memang di kalangan Bani Israel itu banyak nabinya. Tapi yang membunuhi para nabi itu ya Bani Israel sendiri. Itu. Yang mendustakan para nabi itu ya Bani Israel sendiri. Yang termasuk judek ngerasakno kelakuane Bani Israel itu ya Nabi Musa itu. Iya. Ngerti judek? Judek ndak ngerti. Judek iku ya wis pusing, stres, mentok, wis gak esok mikir meneh. Saking apa? Gobloke Bani Israel iki. Enggak ngerti ya judek ya. Wis stres, wis hampir ndak punya cara iki wong iki ben nurut anteng tenang ngono ku piye ngono wis angel. Itu Bani Israil. Korban pertama dari Bani Israil ya Nabi Yusuf itu. Cemplungno sumur. Oh, piye? Wong adike dhewe cemplungno sumur. Terus saya punya pikiran gini.
mungkin yang namanya Fir'aun kok tega memperbudak Bani Israel itu ya karena mungkin kelakuannya Bani Israel dewi sing kurang ajar. Ya, Yusuf dilempar ke sumur sama kakak-kakaknya. Di mana? Di negeri Sam. Terus Yusuf dibawa ke Mesir. Di Mesir Yusuf punya jasa besar. Ya kan, menyelamatkan Mesir dari paceklik. Ya kan? Terus Yusuf dipersilahkan membawa Bani Israel ke Mesir. Setelah Yusuf bisa memaafkan kakak-kakaknya itu. Ya kan? Begitu Nabi Yakub meninggal, Nabi Yusuf meninggal, mungkin kelakuannya Bani Israel itu elek, ngono lho. Fir'aun merasa sebagai orang pribumi di situ, akhirnya marah. Wis Bani Israel diperbudak ae kesuwen, kelakuannya elek kan ngono kan? Ya kan? Kelakuannya elek ini perbudak ae selama 400 tahun. Lama itu 400 tahun. Sampai Allah kasihan pada Bani Israel. Diutuslah Nabi Musa. Baru saja ditolong, malah pengen nyembah berhala. Awake dhewe goblok ya goblok, tapi aja nemen-nemen koyo ngono kuwi. Ya. Baru aja ditolong, wis njaluk nyembah berhala. Ya. Dan ketika itu anjainakum menyelamatkan kami Allah kum pada kalian min ali fir'auna dari keluarga Fir'aun. Ini Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mengingatkan kembali Bani Israel. Mbok ya kalian ingat ketika itu kami Allah menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun. Yasumunakum yang menimpakan atau ngincepake, memberikan rasa ya. Sopo ali Fir'aun kum pada kalian. Yasumunakum itu yukallifunakum wa yudhikunakum. Jadi memberikan beban dan memberikan rasa yang tidak enak. Yasumunakum, mau tak maknani apa mau? Menimpakan, ya wis, atau mengincipkan, ya, ngincipake. Soal adab pada jeleknya siksaan, pada jeleknya siksaan. Yaitu yuqattiluna, bener, yuqattiluna, membunuhi mereka ali Fir'aun abna'akum pada anak-anak kalian, anak-anak kalian. Wa yastahyuna dan membiarkan hidup mereka alu Fir'aun nisaakum pada anak-anak perempuan kalian, anak-anak perempuan kalian. Jadi mbok ya kalian ingat baru saja
kami menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, yang mana mereka menimpakan ya, sejelek-jeleknya siksa, yaitu mereka membunuh anak-anak kalian yang laki-laki. Abnaakum tadi gimana apa? Anak-anak laki-laki, ya, anak-anak laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Nalurinya manusia itu, kalau dia yang disakiti itu masih bisa sabar, tapi kalau anaknya yang disakiti itu dah wis biasanya ngamuk. Itu naluri orang tua seperti itu. Kalau dia sendiri yang disakiti mungkin bisa sabar, tapi kalau anaknya yang disakiti, marahnya itu bisa berkali-kali lipat. Jadi puncak penyiksaan itu ya ini. Anaknya itu tidak sekedar disakiti, tapi dibunuh di hadapan mereka sendiri. Mbok yo eling ngono lho. Wis diselametke karo Gusti Allah sangka siksaan sing begitu luar biasa. Nah ngono pengen nyembah liyane Gusti Allah piye. Wa fi dzalikum, dan iku di dalam demikian itu siksaan, balaun utawi ujian atau cobaan, siksanya Fir'aun maksudnya ya, min rabbikum dari Tuhan kalian, adimun yang besar. Jadi di dalam kalian disiksa oleh Fir'aun sedemikian rupa itu merupakan cobaan yang besar, yang luar biasa dari Tuhan kalian. Terus Allah menyelamatkan, berarti nikmatnya Allah juga luar biasa. Kalau cobaannya luar biasa, berarti Allah memberi pertolongan, menyelamatkan, berarti pertolongannya juga luar biasa. Mudeng. Sesuai dosis kan? Ya kan gitu kan? Kalau suatu penyakit itu dosisnya 100, kalau hanya dikasih obat yang dosisnya 50, sembuh enggak? Enggak, tetap harus 100. Lah, kalian disiksa sama Fir'aun dengan siksaan yang sedemikian rupa. Itu ya dimiskinkan iya, diperbudak iya, dibunuh ya iya. Wis itu luar biasa siksaannya. Terus oleh Allah diselamatkan. Berarti nikmatnya Allah juga luar biasa. Iku iling-ilingen ngono lho. Supaya diinget-inget, biar kalau kalian ngomong itu ndak sembarangan. Ngomong kok minta dicarikan sesembahan yang lain. Itu ngawur pol itu. Terus apa cukup? Cukup ya. Muga-muga Allah paring barokah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.